Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Panti. Selamat pagi Pak Panti. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Sedikit ada flu. Oh iya, dari suaranya terdengar agak sedikit serak-serak gitu ya. Oke, semoga tidak menjadi lebih parah ya Bu Panti ya. Alhamdulillah. Baik, Panti, ini nanti sebelum ada observasi pembelajaran di kelas, maka kita dahului dengan percakapan pra-observasi terlebih dahulu ya. Baik, untuk konfirmasi dulu nih. Yang pertama, kelas yang akan Bu Panti ampu atau yang diampu oleh Bu Panti itu adalah kelas 3, betul? Iya, betul. Pasti. Kemudian dalam pembelajaran nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Panti capai? Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan ini studi literasi maupun diskusi dan kunjungan karya. Dan peserta didik dapat membandingkan volume botol air secara cermat. Kemudian tujuannya yang kedua adalah melakukan kegiatan ini supaya unjuk kerja atau percobaannya dan pembuatan produk secara kelompok. Kemudian peserta didik dapat mengkomunikasikan perbedaan volume air secara tepat. Jadi ada dua. tujuan yang pertama itu membandingkan volume botol air. Kemudian yang kedua itu adalah mengkomunikasikan hasil unjuk kerja dari peserta didik tentang volume botol air, seperti itu ya Bu Panti. Baik. Kemudian Bu Panti, pertanyaan yang kedua ini, ukuran keberhasilan yang akan Bu Panti capai istilahnya, atau ukuran keberhasilan pembelajaran Bu Panti nanti seperti apa? Untuk ukuran keberhasilannya itu adalah terlaksananya semua langkah pembelajaran di dalam RPP. Jadi semua langkah-langkahnya terlaksana secara baik. Jadi langkah-langkah yang Bu Panti implementasikan dalam pembelajaran itu nanti sesuai dengan rencana yang tertulis di RPP, seperti itu ya? Iya. Baik, kemudian untuk aspek pengembangan ini Bu Panti pada diri peserta didik itu Bu Panti ingin mengembangkan aspek apa pada diri peserta didik Bu Panti nanti? Ada dua aspek ya Pak. Yang pertama itu aspek pengetahuan, itu supaya peserta didik itu mengetahui tentang fakta, konsep tentang volume benda cair. Kemudian yang kedua ada aspek keterampilan, itu adalah supaya siswa itu mampu untuk unjuk kerja secara praktek, kemudian ada diskusi dan nanti akan ada presentasi seperti itu. Oh gitu ya. Jadi secara garis besar itu ada dua ya, ada dimensi pengetahuan yang dikembangkan, kemudian juga ada dimensi keterampilan pada diri peserta didik, seperti itu ya Bu Panti ya. Baik, kemudian tentu saja dalam pembelajaran itu kan memerlukan strategi. Mungkin bisa Bu Panti ceritakan strategi pembelajaran yang akan Bu Panti terapkan. Apa aja loh Bu Panti? Untuk apa Pak? Strategi pembelajarannya itu ada modelnya adalah PBL atau Problem Based Learning. Kemudian ada metodenya adalah unjuk kerja, kemudian studi dan studi literasi. Kemudian ada lagi adalah diskusi dan kemudian ada kunjung karya. Baik. Jadi ada model ya, langkah-langkah pembelajarannya, ada model pembelajaran itu problem based learning gitu ya. Kemudian di dalamnya ada beberapa metode yang Bu Panti terapkan. Tadi ada unjuk kerja, kemudian ada studi literasi, ada diskusi dan juga ada kunjung karya, seperti itu ya. Baik. Kemudian Bu Panti, tentunya kan dalam kegiatan pembelajaran itu pasti ada sumber daya atau pendukung. Mungkin apa yang Bu Panti perlukan untuk mendukung atau untuk mempermudah pencapaian keberhasilan pembelajaran Bu Panti? Untuk apa namanya sumber dan alat itu ada alat dan bahan. Oh, alat dan bahan ya. Ada alat dan bahan. Itu nanti anak-anak membawa botol minum yang berisi sudah tentu saja air. Ya. Kemudian di pasir malah repot. Ya, kemudian ada air, itu kemudian ada gelas untuk mengukur dan yang jelas itu. Kemudian nanti apa namanya ada yang pasti LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya untuk melakukan penelitian itu tadi atau percobaan. Udah itu. Iya. Tidak perlu pakai SD. Oh tidak. Oke, baik. Berarti ada itu alat dan bahan berupa botol yang dibawa anak dari rumah yang sudah berisi air ya.
kemudian ada gelas gelas plastik untuk mengukur ya. Yang pasti apa namanya, ukurannya sama, jadi nanti tidak bingung, hasilnya sama. Atau transparan kah atau plastik yang Transparan, plastik transparan itu untuk minuman. oh ya seperti cup-cup itu es teh Solo itu ya. Tapi yang kecil, jangan yang besar. Oke, ya kecil-kecil aja. Baik Bu Mandi. Baik, satu pertanyaan terakhir Bu Mandi. Tindak lanjut yang seperti apa yang Bu Mandi harapkan ya, setelah kegiatan praobservasi ini? Tentunya setelah pembelajaran ini itu adalah refleksi khususnya untuk diri saya sendiri, supaya apa yang saya lakukan itu sudah baik atau belum, kemudian apa lagi yang harus saya kembangkan ke depannya begitu. Jadi nanti kan kita masuk ke kelas ya, saya mohon izin untuk observasi ya nanti. Kemudian setelah itu Bu Panti mengharapkan adanya refleksi yang baik. Mungkin refleksi itu bisa kita selenggarakan pada percakapan pasca observasi yang insya Allah itu akan kita laksanakan pada pendampingan individu kelima. Gitu ya Bu Panti ya. Jadi harap bersabar ya. Bukan ujian, tenang saja. Ya baik Bu Panti, semoga pembelajaran Bu Panti nanti sukses, lancar, dan terpenuhi apa yang Bu Panti harapkan. Ya, terima kasih Bu Panti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin ada kepentingan. Perasaan kalian, ya kalian tuliskan perasaan kalian, apa yang kalian rasakan hari ini, apa senang, sedih, lapar, atau yang lainnya, ya. Ibu bagi kertasnya, nanti kalian tempel di sana ya setelah menulis perasaannya. Ya. Oke. Ibu boleh begini, Bu. Ayo. Yang terakhir tadi Bila, perasaannya Bila adalah lapar, haus. Dari ini aku sedang puasa dan perasaanku senang bisa bertemu dengan teman-teman. Sudah lapar dan haus ya? Tadi nggak banyak saranmu. Kita mengukur volume air. Ya. Nanti kalian akan ibu bagi secara berkelompok. Kemudian nanti kalian mentakar atau mengukur volume air di botol minum yang kalian bawa. Oke, ya.
Apa tadi? Volume air. Kita mampu mengetahui dan mengukur volume air, khususnya volume air di dalam botol. Volume itu satuannya apa? Liter. Ya, satuannya itu pakai Boleh. Kita akhiri apa pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Ya, sampai bertemu di pembelajaran hari berikutnya. Sekian dari Bupati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Panti. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Saat ini saya sedang agak flu, jadi mohon maaf ya suaranya agak berbeda ya. Iya. Oke. Betul, Pak. Bu Panti, saat ini kita akan melaksanakan ya ngobrol santai lah, ngobrol ya percakapan pasca observasi. Kan sebelumnya Bu Panti sudah melakukan pembelajaran di kelas, kemudian saya juga mengobservasi di kelas. Maka di kesempatan ini saya bersama Bu Panti ngobrol lagi pasca observasi. Nah, untuk apa atau tujuannya? Nah, kita tetapkan bersama dulu nih di awal. Jadi percakapan pasca observasi ini yang pertama untuk refleksi. Jadi refleksi pembelajarannya Bu Panti seperti apa. Jadi melihat seperti kita melihat kembali tayangan seperti itulah ya di benak kita. Dan yang kedua kalibrasi nih. Jadi dari perjalanan dari alur pembelajaran Bu Panti dicocokkan dengan RPP yang kemarin sudah dibuat itu ya. Itu match nggak, cocok atau tidak seperti itu. Kemudian nanti rencana tindak lanjutnya bagaimana. Gitu ya Bu Panti ya? Iya. Deal ya? Deal. Oke, baik. Nih Bu Panti, apa sih yang Bu Panti rasakan setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin? Yang saya rasakan itu apa Pak? Itu sebagian besar pembelajaran yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi sudah sesuai dengan RPP gitu ya, Iya, sebagian besar gitu ya. Sebagian besar. Berarti kalau sebagian besar itu ada gitu ya, sebagian kecil yang mungkin mencolot terlewat gitu Iya, ya. ada Pak. Sebagian yang terlewatkan tidak Oke, sesuai dengan. jadi karena sebagian besar oke, clear, berarti ada sebagian kecil. Nah, itu yang perlu kita bahas ya nanti ya. Oke, baik. Kira-kira ini ketercapaian tujuan pembelajaran yang Bu Panti sampaikan itu bagaimana? Saya kira untuk tujuan pembelajaran itu bisa tercapai apabila kita bersama-sama dengan peserta didik, kita dapat mencapainya bersama-sama dengan peserta didik. Berarti itu Bu Panti merasa itu tercapai ya tujuan pembelajarannya ya? Tercapai, insya Allah. Yakin ya? Yakin. Yakin, harus yakin. Oke, berarti tercapai. Baik. Nah ini Bu Panti bisa diceritakan mungkin ya hal-hal apa sih yang menurut Bu Panti sudah baik dalam pembelajaran yang kemarin Bu Panti lakukan? Ya sudah baik ya? Ya, kalau untuk pembelajaran kemarin itu sebenarnya anak-anak sudah mampu untuk mempraktekkan apa yang saya minta. Hanya mungkin ada beberapa bagian yang memang masih belum mampu masih agak malu-malu lah jika disampaikan untuk berbicara ke depan misalnya seperti itu. Tapi untuk prakteknya sudah bisa. Oke, jadi peserta didik itu sudah bisa memahami apa yang Bu Panti istilahnya dawuhke gitu ya, perintahkan gitu ya. Sudah bisa melakukan sesuai dengan alur yang dibuat seperti itu ya. Oke, tentu saja kan ada yang baik, mungkin juga ada yang perlu ditingkatkan. Kita kan melihatnya kan tidak hanya dari satu sisi ya Bu Panti ya. Jadi
kita harus jujur melihat, oke, ini sudah baik. Kemudian apa mungkin bisa diceritakan berdasarkan pengamatan Bu Panti atau yang dirasakan Bu Panti ini yang perlu untuk ditingkatkan. Untuk yang perlu saya tingkatkan itu adalah alur kegiatan pembelajaran saya itu harus saya lebih pahami lagi. Oh lah, kenapa? Kemarin itu ada masih belum terlalu paham, kemudian ada alur-alur yang akhirnya saya lewati dan saya lomati. Oh, jadi nyambung di tadi yang awal ya. Iya. Jadi karena sebagian besar oke runtut, tapi ada sebagian kecil yang nyolot lupa gitu. Mungkin apa karena nervous ya? Iya, mungkin juga itu. Nervous disorting. Mungkin ya, disorting. Baik ya, sebetulnya mungkin kalau tidak disorting ya runtut-runtut saja Iya. ya Pak ya. Tapi karena keadaan khusus ya, jadinya ya agak nervous gimana. Panik. Oke, baik. Oke, mungkin ada kesulitan Bu yang Bu Panti alami, yang Bu Panti dapati dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran, membawakan pembelajaran itu Bu Panti merasa kesulitan. Kalau kesulitan sih insya Allah tidak ada Pak. Asalkan kita mau belajar kembali, insya Allah mampu untuk melakukan. Oke, jadi nggak ada ya dari sisi Bu Panti nggak ada. Oke, sekarang nih masuk ke murid nih, peserta didik Bu Panti. Kira-kira dari pengamatan Bu Panti ya, pembelajaran itu ada tidak kesulitan yang dialami oleh peserta didik jenengan dalam pembelajaran yang kemarin? Waktu kemarin diajaran praktek, kalau untuk praktek itu sudah mampu Pak. Cuman kalau kita meminta untuk presentasi ke depan itu masih ada sebagian anak yang malu kucing. Jadi terus berbicara di depan kan belum berani seperti itu. Berarti itu mereka masih malu atau masih kurang terampil mungkin ya dalam berkomunikasi. Seperti itu ya? Iya, masih Jadi takut ya. Jadi kalau ngomong di belakang kan keras, tapi giliran untuk ke depan itu kan nggak malu. Kalau di belakang jadi macan, gitu. Tapi kalau di depan jadi kucing gitu ya. Ya, oke. Jadi itu. Oke, Bu Panti. Selanjutnya kan kita tadi sudah itu ya identifikasi ya dari ketercapaian tujuan, kemudian juga ada apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, kesulitan pada diri Bu Panti yang tadi nggak ada ya, kesulitan pada peserta didik ngomong nggak iso. Nah itu ketika di depan maksudnya loh, ketika berkomunikasi. Nah itu dari hasil identifikasi itu mungkin Bu Panti punya rencana kedepannya seperti apa supaya jadi tujuan kita adalah pembelajaran yang dilakukan Bu Panti itu bisa menjadi lebih baik lagi, lebih berpihak pada peserta didik. Apa rencananya kira-kira? Untuk rencana kedepannya mikir dulu nggak apa-apa. Untuk jangka mendatang itu inginnya memperdalam lagi untuk alur pembelajaran tadi Pak. Alur pembelajaran khususnya untuk yang melakukan problem based learning PBL itu. Jadi saya ingin belajar kembali, kemudian cari referensi dan nanti bisa dipraktekkan di kelas lagi lebih baik. Kemudian bagaimana membantu anak-anak untuk berbicara ke depan, mampu untuk berbicara ke depan, tidak malu dan mampulah ke depannya tidak ada rasa malu seperti itu. Oke, berarti mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Bu Panti ya. Jadi rencana yang pertama itu belajar tentang alur pembelajaran PBL, problem based learning, biar tidak nyolot-nyolot lagi seperti kemarin. Oke. Kemudian setelah belajar, yaitu masuk yang kedua tahap implementasi ya. Jadi dipraktikkan di kelas seperti itu. Juga memperbanyak tadi kegiatan yang saya tangkap ya, nanti bisa dikonfirmasi nanti. Memperbanyak kegiatan-kegiatan yang itu praktik, metodenya ya, praktik kemudian presentasi seperti itu. Benar ya Bu Panti seperti itu? Oke, berarti ada 3 ya, belajar, implementasi di kelas, memperbanyak metode, praktik dan presentasi seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian ini kan ada 3, mungkin ada lagi yang lain? Itu dulu Pak, cukup. Cukup itu dulu. Banyak malah nanti bingung. Oke, 3 aja udah bingung nggak ya? Baik. Oke, lanjut. Ini kan ada 3.
kemudian kita kan juga terbatas waktu dan lain sebagainya. Nah, dalam waktu dekat yang paling mungkin Bu Panti lakukan pertama, yang paling mungkin Bu Panti lakukan dahulu itu yang nomor berapa atau yang mana? Yang paling mudah saya lakukan yaitu belajar dulu, Pak. Saya belajar dulu. Belajar dulu untuk alur pembelajaran khususnya yang itu BBL gitu. Kemudian Apa tadi BBL? problem Oh, based iya. learning Oke. itu tadi. Itu jadi belajar dulu saya, baru kalau udah paham baru gunakan kelas. Kalau untuk penerapan di kelas kan ini sudah mau ulangan kenaikan kelas, jadi waktunya sudah habis. Makanya nanti untuk penerapannya di tahun ajaran baru. Oke, jadi untuk penerapan di tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru itu berarti buat RPP diferensiasi kayak kemarin ya. Nah, ya coba lah, kita coba, nggak harus semuanya dulu, tapi mungkin ya dalam satu bulan 2 gitu kan, dicoba lagi. Oke, kemudian ini langsung papel nih. Kapan untuk belajar itu mulainya? Akan dimulai kapan? mulai hari ini. Wah, Bisa hari ini dimulai. bisa Ya, dimulai. Bisa mulai dengan tanya dulu ke Pak Panji bisa. Kalau tidak tanya ya tanya Mbak Google. Gitu ya, paling dekat kan Pak Panji tanya dulu. Kan kita sudah hafal. PBL itu kan sudah banyak diterapkan di kelas. Oke, sudah kepala gitu. Iya. Oke. Ya, jadi ini sebelum tahun ajaran baru kita fokus belajar ya Bu Panti ya. Oke, Sip. betul. Belajar tentang PBL, baru nanti setelah tahun ajaran baru tuh sudah siap satu RPP mungkin dipraktekkan dan kita bisa ketemu lagi, observasi lagi, diskusi lagi gitu. Iya. Terus ngobrolnya kan belajarnya juga bisa belajar lagi gitu ya. Oke, baik. Ya mungkin Bu Panti tentunya kan dalam langkah Bu Panti nanti belajar mengimplementasikan itu mungkin saja ya, kita tidak berharap tapi mungkin saja menemui kesulitan atau kendala. Mungkin Bu Panti punya plan atau rencana yang bagaimana kalau menemui kendala, kesulitan? Kalau menemui kendala, pastinya saya akan bertanya. Tanya siapa ya sampai Tetap Pak Korwil gitu loh. Iya, Pak Korwilnya kan baru. Terlalu jauh ya. Jadi yang dekat dulu, Oke. tanya tentunya ke Pak Panji, ke teman-teman yang lain dulu. Gitu ya. Dan mungkin juga itu PMM gitu ya. Iya. Nah, kita buka-buka PMM lagi gitu ya. Di PMM atau di Jadi sekarang memang udah nyaman ya, ada PM, ada Google, teman-teman juga pada aware ya, maksudnya juga untuk pembelajaran gitu kan, teman-teman lebih istilahnya perhatian untuk saat ini dibandingkan mungkin periode-periode sebelumnya. Kalau teman-teman kita juga alhamdulillah kan masih muda-muda kan Pak, ya, jadi bisa tanya ke teman-teman yang pengalamannya lebih dari saya. Oke, mantap. Oke, Bu Panti sepertinya itu. Jadi terima kasih ya, kita ngobrol santai namun tetap berbobot ya, ada isinya dan juga terarah. Jadi hasil dari observasi, kita sudah diskusi, ngobrol pasca observasi seperti itu, ada yang baik kita tingkatkan, ada yang kurang juga kita tutup, kemudian juga rencana-rencana yang tadi sudah Bu Panti sampaikan, sudah Bu Panti planning juga kapan-kapannya, itu semoga bisa berjalan dengan baik dan setelah itu kita ngobrol lagi. Seperti itu ya Bu Panti. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat, demikian aksi nyata yang saya lakukan didampingi oleh Ibu pengajar praktek Ibu Rohyati MPD ya, yang berlangsung secara sukses semoga saja dan lancar dari mulai pra-observasi, kemudian observasi dan saat ini pasca observasi. Semoga ilmu yang saya dapatkan juga bermanfaat bagi diri saya khususnya dan juga bagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, termasuk juga rekan-rekan saya dalam satu sekolah, dalam satu gugus dan lain sebagainya dalam lingkup yang lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan.